Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, hari ini kita sudah kehadiran tamu dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada Ibu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan. Ada Ibu Eni yang sudah hadir di sini dan nanti akan ngobrol banyak dengan Kang Mas dan Mbak Yu tentunya. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh di 0813 9965 9922. Jangan lupa namanya siapa, dari daerah mana, kemudian pertanyaannya apa yang akan disampaikan untuk Ibu Eni. Nanti kita akan jawab ya. Dan kita tunggu Kang Mas dan Mbak Yu 1 jam ke depan di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih bersama dengan Ibu Eni Lestari, Kang Mas dan Mbak Yu selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang transisi energi bersama rakyat. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi. Akhirnya sampai di sini juga ya, setelah kemarin beberapa kali tidak jadi ya Bu ya. Karena memang mungkin banyak ini ya, tema-tema yang harus lebih didahulukan. Dan akhirnya sekarang sudah hadir bersama kita nih Kang Mas dan Mbak Yu, Ibu Eni, dan akan membahas tentang transisi energi bersama rakyat. Nah, kira-kira apa sih itu Ibu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih buat Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan kita atau melihat tayangan YouTube kita. Silahkan. Baik Mbak Dian. Pemirsa yang kami hormati, selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba untuk diskusi tentang transisi energi bersama rakyat. Mungkin sebelum saya menjelaskan secara umum, secara khusus ya, secara transisi energi bersama rakyat, saya coba untuk melihat dulu transisi energi itu apa, seperti itu kan. Jadi transisi energi ini sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk merubah pola penggunaan energi kita yang sebelumnya berasal dari energi fosil, yang tentunya ini lebih kurang ramah lingkungan seperti bergeser kepada energi yang ramah lingkungan atau energi yang bersih seperti itu, yang berasal dari energi yang dari energi baru maupun energi terbarukan. Nah, kemudian karena transisi energi bersama rakyat itu maknanya adalah rakyat dilibatkan dalam proses transisi energi itu, dan dalam hal ini juga langsung juga dipraktekkan dipraktekkan oleh masyarakat dengan mengembangkan potensi energi terbarukan yang terdapat di lingkungan masyarakat itu sendiri, diolah kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat juga, sehingga secara tidak langsung masyarakat juga sudah mulai mendukung juga untuk transisi energi yang sekarang ini notabene ini menjadi program nasional, bahkan program internasional, sebagaimana masukkan dalam program G20 yang dilaksanakan di Bali tahun 2022, bahwa isu transisi energi ini menjadi salah satu isu yang akan dilaksanakan oleh negara-negara lain seperti itu, dengan bergesernya tadi menggunakan energi fosil menjadi energi yang ramah lingkungan atau energi terbarukan. Nah itu mungkin bisa sedikit disampaikan Bu, kalau energi terbarukan itu apa saja sih Bu, seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya EBT itu energi baru, energi terbarukan atau energi baru dan terbarukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau energi baru itu adalah energi yang memang selama ini teknologinya belum pernah ada di Indonesia. Jadi benar-benar baru dan belum diterapkan. Seperti contoh misalnya energi nuklir gitu ya. Kalau itu kan di Indonesia belum diterapkan. Kemudian energi terbarukan. Energi terbarukan ini adalah sumber energi yang keterdapatannya itu mudah terbarukan, artinya untuk terbarukannya lagi tidak butuh waktu lama. Kalau yang fosil ini kan tidak terbarukan, kenapa? Harusnya ya terbarukan juga, cuman untuk kembali memperoleh potensi energi fosil tadi butuh waktu yang lama. Juta-juta tahun gitu ya. Kalau energi terbarukan itu kan cepat baliknya. Contohnya misalnya potensi air gitu kan, air digunakan nanti diolah kemudian dengan teknologi tertentu digunakan untuk listrik misalnya. Nah air ini kan terus ngalir terus ya terbarukan nantinya.
iya. Kemudian energi baru dan terbarukan. Ini memang benar-benar teknologinya baru dan bisa terbarukan. Contohnya itu misalnya dari penambangan batu bara ada gas yang bisa ditangkap sebenarnya. Iya, iya. Dari gas itu kemudian gasnya yang tadi bisa digunakan untuk energi lah, itu masih baru sebenarnya dan nanti bisa terbarukan juga seperti itu. Jadi ada bermacam-macam. Untuk energi potensi yang di Jawa Tengah ini terbarukan selain tadi saya sebutkan ada air, ada kotoran ternak, ada surya, yang jelas surya ini surya. Di setiap tempat ini ada ini potensi karena Indonesia ini sebagai negara khatulistiwa rata-rata sekitar 4 sampai 5 jam lah setiap hari ini potensi suryanya bisa dimanfaatkan untuk energi listrik dari surya. Oke, tapi ini sudah dijalankan atau bagaimana Ibu? Maksudnya prosesnya sudah sejauh mana ini? Kalau tentang penerapannya ya, ini karena ini memang sudah program yang atau komitmen pemerintah di nasional maupun dunia gitu ya. Dunia sekarang malah yang terbaru itu ada program net zero emission. Net zero emission itu maknanya adalah bahwa nanti emisi yang dihasilkan dari sektor energi khususnya ini harus diturunkan. Lah upayanya apa saja, mitigasinya apa saja. Salah satunya tadi menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian nasional ini juga sudah ada sejak tahun 2014 itu sebenarnya sudah ada kebijakan energi nasional di PP 79 itu. Jadi di situ maknanya bahwa lebih mendorong penggunaan EBT tadi. Kemudian muncul Perpres 22 tahun 2017. Di situ ada rencana umum energi nasional. Di situ harus bauran energi setiap tahun itu harus berapa, EBT berapa, fosil berapa, minyak bumi berapa, batu bara berapa, sampai dengan roadmap-nya sampai dengan 2050. Nah, dalam Perpres 22 tersebut itu mengharuskan daerah mempunyai rencana umum energi daerah. Kita sebut RUED. Itu di situ juga dalam bentuk perda. Di situ juga Jawa Tengah kebetulan menjadi salah satu provinsi pertama kali mempunyai perda RUED. Perda nomor 12 tahun 2018. Jadi setahun setelah Perpres 22. Nah, itu bagaimana kombinasi atau bauran energi setiap tahun yang digunakan oleh Jawa Tengah seperti apa, dan itu kita lakukan evaluasi terus. Nah, ini juga semangatnya adalah mendorong terus untuk peningkatan EBT di Jawa Tengah yang nanti akan berkontribusi juga untuk EBT secara nasional seperti itu. Oke, dan itu juga salah satunya yang sempat kemarin dibahas nih Kang Mas dan Mbak Yu, program Desa Mandiri Energi oleh ESDM Provinsi Jawa Tengah tentunya, dan ini sudah digagas sejak 2012 dan berkembang secara progresif. Mungkin nanti bisa disampaikan atau dijelaskan oleh Ibu Eni ya, karena sudah ada 2.421 desa yang ditetapkan sebagai DME atau 28,2% dari total 8.562 desa dan kelurahan di Jawa Tengah. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi dan ngobrol di Jateng Bicara Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi jangan kemana-mana, kita akan istirahat sebentar. Yang oleh radio dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara sesi kedua tentunya masih bersama dengan Ibu Eni Lestari selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi kita sudah diberi tahu ya, maksudnya sudah disampaikan oleh Ibu Eni apa sih transisi energi itu, dan mungkin Kang Mas dan Mbak Yu juga mulai jadi ini seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan memang pemerintah sedang merubah ini dari kalau kita biasa naik mobil atau motor itu dengan bensin atau ini sekarang berubah menjadi listrik. Nah, kita akan membahas ini tentunya, dan kemarin juga di Jawa Tengah ini Dinas ESDM juga ada yang namanya Desa Mandiri. Desa Mandiri ini bahkan sudah ada 8.562 totalnya desa di kelurahan di seluruh Jawa Tengah. Nah, ini bisa disampaikan ini, Bu. Baik Mbak Dian, Kang Mas dan Mbak Yu semuanya, izin. Jadi untuk Desa Mandiri Energi, memang total desa di Jawa Tengah itu data terakhir ada 8.560
2 desa atau kelurahannya. Jadi terkait dengan desa mandiri energi ini, desa mandiri energi itu apa? Jadi desa mandiri energi itu adalah sebuah desa yang mempunyai potensi energi terbarukan dan energi terbarukan tadi kemudian digunakan atau diimplementasikan oleh masyarakat, energinya digunakan oleh masyarakat itu sendiri juga seperti itu. Nah, tercatat sampai dengan saat ini total yang sudah mempunyai infrastruktur EBT di Jawa Tengah itu ada 2.421. Nah, di situ coba kita kategorikan. Jadi DME mapan, berkembang dan inisiatif. Apa itu mapan, apa itu berkembang, apa itu inisiatif, ini sudah ada skor-skornya seperti itu dengan berbagai parameter yang kita gunakan. Di samping itu pembiayaan pembangunannya dari mana, kemudian penggunaannya seperti apa, keberlanjutannya, kemudian inovasi yang sudah dilakukan oleh desa ini seperti apa gitu. Jadi dari total tadi yang mapan itu ada 158 desa tersebar di Jawa Tengah. Kemudian yang berkembang ada sekitar 2.200-an seperti itu ya. Kemudian yang inisiatif ada kebalik ini yang inisiatif 158, yang mapan 25. Ya. Kadang kita tidak terasa itu dibuat terkaget-kaget ketika masuk ke desa. Ternyata desa itu sudah luar biasa untuk pengembangan energinya di sana. Di samping untuk energi misalnya biogas ya. Di samping untuk kebutuhan untuk memasak setiap hari bisa menggantikan LPG 3 kilo yang bisa berhitung juga kan. Setiap bulannya itu kira-kira berapa tabung LPG 3 kilo, budgetnya berapa. Kemudian kalau digantikan dengan biogas yang hanya setiap hari mengisi kotoran ternak, itu sudah lumayan mengurangi untuk pengeluaran ekonominya. Dan itu tidak hanya untuk masak, ternyata seperti itu. Kita temukan di desa itu digunakan untuk menggerakkan genset untuk kemudian ada juga Ibu itu. Ada di Boyolali itu di Desa Urusewu di sana digunakan untuk menggerakkan genset, kemudian untuk menggerakkan untuk membangkitkan listrik untuk digunakan sebagai penerangan jalan umum desa itu. Nah, ini di samping itu ada juga yang digunakan untuk energinya ini untuk pompa pertanian. Jadi yang selama ini pompa pertanian atau irigasinya menggunakan pompa dari BBM fosil tadi yang juga kalau berhitung juga setiap bulannya itu juga bisa ratusan juta gitu untuk luasan tertentu, itu bisa digantikan dengan energi terbarukan. Dalam hal ini yang sudah diimplementasikan itu menggunakan surya, PLTS untuk pompa. Jadi beberapa percontohan di sana sudah ada juga. Jadi ada di Purworejo, kemudian Kebumen, Magelang sudah beberapa banyak lah, Banyumas gitu. Dan ini tentunya peran serta dari berbagai pihak, tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah saja. Pemerintah itu bisa APBN APBD, tapi juga melibatkan dari peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat ini sebagai turunan dari Perda RW tadi juga ada Pergub 29 nomor 29 tahun 2021 itu mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan. Dan kemudian, itu memang di Bu, masing-masing daerah itu kan memang semuanya sudah ada ya. Maksudnya sudah ini ada titik ini di sini untuk desa terbarukannya, atau ini ada titik di sini, atau bagaimana itu? Tadi jadi total 8.000-an tadi masih sekitar 2.400 kan masih PR-nya sebenarnya masih banyak. Ya. Kalau kita melihat potensi surya kan hampir 8.000 sekian desa itu kan punya potensi semuanya lah. Bagaimana ini kita mendorong untuk masyarakat, di samping itu juga literasi masyarakat ini masih perlu dilakukan terus. Artinya bahwa ketika mungkin Mbak Dian nanti kalau pulang kampung gitu ke desa mana, coba ke suatu saat menyinggung tentang EBT, belum tentu juga mereka EBT itu apa, begitulah. Padahal sebenarnya mereka juga sudah melakukannya mungkin, tapi tanpa disadari gitu ya Bu ya. Jadi ini peningkatan literasi ini juga perlu kita lakukan. Nah, ini yang sudah kita lakukan melalui program-program yang melibatkan anak sekolah, pondok pesantren. Jadi implementasi untuk EBT ini di berbagai sektor juga, karena biar nanti karena ini menjadi sebuah keharusan nanti kalau kedepannya potensi minyak ini kan kalau tidak ditemukan sumber baru ini kan tidak lama lagi Mbak. Jadi mungkin nggak sampai 10 tahun gitu minyak habis kan. Kalau nggak ditemukan sumber baru ya eksplorasi masih ada. Tapi sekarang ini kan cenderung menemukan gas daripada minyak ya. Nah, kalau sudah begitu, kalau kita tidak
mau bertransisi energi, apalagi mengenalkan juga ke rakyat, ke masyarakat seperti itu, akan akhirnya pemerintah mikirnya akhirnya apa? Kan jadinya impor gitu ya, dari luar gitu ya. Padahal sebenarnya kita kaya ya, Bu ya. Itulah makanya ini terus pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya promotif, kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai sektor juga untuk pengembangan energi terbarukan seperti itu. Oke, tapi kalau ngomongin tadi kan keberhasilannya hingga sampai 8.000 sekian. Nah, ada nggak sih Bu kadang kendala-kendala yang sering dihadapi nih? Misalkan penolakan itu banyak terjadi atau bagaimana, itu apa biasanya kendalanya yang sering dijumpai? Kendala pasti ada, Mbak Dian. Jadi karena karakter masyarakat juga pengetahuan masyarakat kan tidak rata sama kan antar desa ya. Juga perilaku masyarakat di Jawa Tengah itu kan ya ada yang unik, ada yang gampang gitu ya. Itu menjadi tugas kami juga. Artinya ketika mau mengembangkan energi terbarukan pada suatu wilayah yang memang potensinya bisa dikembangkan, ini yang berbasis masyarakat ini yang kita garap masyarakatnya dulu. Bagaimana dia sudah kemudian nanti ketika ada infrastruktur EVT di masyarakat, nanti yang mengelola masyarakat soalnya untuk keberlanjutannya. Jadi masyarakat kita coba berikan masukan dulu seperti itu, nanti akan mendapatkan manfaatnya juga seperti apa, punya gambaran. Kemudian nanti keberlanjutannya nanti masyarakat harus berbuat apa. Ini kita ajari dulu, kita garap dulu. Kalau baru kemudian kalau masyarakatnya sudah siap, baru kemudian baru itu kita berikan bantuan infrastruktur EBT seperti itu. Kalau misalnya masyarakatnya belum gitu, ya kita alihkan dulu masyarakatnya sudah siap. Masyarakatnya kita garap dulu intinya. Oke, baik. Oke, nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di di mana ini di YouTube ada yang bertanya Ibu, dan juga ada beberapa di WA juga bertanya. Setelah ini kita akan balik lagi Kang Mas dan Mbak Yu, kita akan istirahat sebentar, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gaya Ngolan Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Di Jateng Bicara, Kang Mas dan Mbak Yu masih ngobrolin tentang transisi energi bersama rakyat, dan masih bersama juga dengan Ibu Eni Lestari selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelum kita akan lanjut untuk bertanya atau kita akan ngobrol tentang konversi ke listrik. Nah, kita akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Leora Stefani. Bagaimana cara memanfaatkan panas bumi sebagai energi terbarukan, Bu Eni? Ya, baik. Ini Mbak Yu berarti ya? Ya, Mbak Yu. Betul. Ya. Selamat pagi ya Mbak Yu Leora. Jadi bagaimana memanfaatkan potensi panas bumi? Jadi panas bumi ini pemanfaatannya dibagi dua. Yang satu pemanfaatan langsung, yang kedua pemanfaatan tidak langsung. Yang pemanfaatan langsung itu contohnya itu salah satunya kita menemukan manifestasi air anget gitu yang ada di misalnya Gunung Ungaran, itu kan ada guci seperti itu yang pemanfaatannya langsung. Jadi energinya di samping itu energinya digunakan sebagai misalnya yang langsung itu untuk pengering hasil pertanian seperti itu. Kalau yang tidak langsung ini harus menggunakan teknologi. Jadi panas bumi, panasnya uapnya tadi, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian turbin menggerakkan generator dan jadilah listrik. Ini seperti itu. Jadi fungsi panas bumi pemanfaatan sebagai energi terbarukan seperti itu. Nah, yang tidak langsung tadi itu memang memerlukan high cost, high teknologi, high risk ya. Jadi karena potensinya ada di bawah bumi, jadi ini perlu sebelum digunakan sebagai pembangkit listrik itu perlu adanya survei pengeboran eksplorasi yang nanti apakah suhu yang dikeluarkan tadi hasilnya bisa memang untuk digunakan untuk utilisasi pembangkit listrik seperti itu. Jadi memang yang tidak langsung ini perlu cost yang besar seperti itu. Kalau pemanfaatan langsung bisa karena uap yang digunakan tadi bisa digunakan untuk energi juga. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab Mbak Leora tentunya. Dan berikutnya ada dari Rahmat, izin bertanya Bu,
Bagaimana prospek target baruan energi EBT di Jawa Tengah dalam rentan beberapa tahun ke depan, khususnya bidang pembangkit hidro dan juga solar cell? Berapakah target yang ditetapkan? Terima kasih pertanyaannya Kang Mas Rahmat ya ini. Terima kasih Mas. Jadi untuk target bauran ini sebagaimana dalam Rencana Umum Energi Daerah di Perda nomor 12 tahun 2018 ini sampai dengan 2050. Jadi EBT-nya nanti dalam bauran itu sekitar 28,82% seperti itu. Nah, berapa dari pembangkit hidro, berapa dari pembangkit surya ada nanti di riwayat itu. Ada rinci, jadi sudah minyak bumi berapa, pembangkit berapa. Cuman kalau angkanya coba kita nanti cek lagi. Siap. Karena ini berkaitan dengan data ya Bu ya. Kalau nanti salah kan, salah boleh. sudah publish gitu. Jadi ada di Perda RW, silakan nanti Perda RW ini juga publish, artinya bisa di-download bebas di Jateng online ya. Linknya jatengprof.go.id seperti itu. Jadi jelas di sana kita harus ngapain, kemudian di lampirannya juga setiap tahun apa yang harus dilaksanakan itu sudah ada, termasuk rencana-rencana pembangkitan di Jawa Tengah seperti itu. Ya kita ambil sumbernya dari RUPTL, Rencana Umum Ketenaga Listrikan di Jawa Tengah. Nah, kalau ngomongin tentang energi terbarukan Ibu, kalau di Jawa Tengah sendiri potensi paling besar itu sebenarnya dari mana sih Bu sumbernya? Maksudnya apakah dari tenaga surya atau kotoran hewan tadi yang disampaikan, atau dari apa Bu? Kalau membandingkan paling besar itu apa? Sebenarnya kalau komoditasnya beda nggak bisa dibandingkan. Ada potensi sebenarnya. Yang paling besar tentunya surya ya. Karena paling surya banyak memang, karena surya itu di berbagai tempat ada semua gitu paling besar surya. Jadi bisa mungkin sedikit kami sampaikan di sini dari hasil studi dari Kementerian SDM Dirjen EBTK itu potensi suryanya 176 megawatt. Kemudian hidronya 86 megawatt. Kemudian angin sekitar 5.000, ini malah besar ini. Cuman anginnya sampai saat ini yang praktek itu belum ada. Masih ada survei-survei seperti itu di Kabupaten Tegal sama Brebes ya. Betul. Kemudian dari sampah. Sampah itu juga bisa menghasilkan energi. Ada potensi sekitar 500-an mega seperti itu, dan juga tentunya bioenergi ini lebih kepada berasal dari nabati seperti itu, kayak sampah-sampah yang organik seperti itu. Ada juga tanaman-tanaman energi. Jadi tanaman energi ini sekarang sedang dikembangkan juga apa di itu Ibu? Jawa Tengah. Maksudnya tanaman energi itu sekarang digunakan untuk co-firing biomasa yang lebih ke biomasa. Jadi tanaman-tanaman itu kayunya nanti digunakan untuk co-firing 5% di pembangkitan di pabrik semen atau mungkin PLTU, nanti akan ditugaskan juga ke PLN untuk yang pembangkit batu bara seperti itu. 5%-nya itu menggunakan biomasa. Biomasa itu dari kayu, bisa dari. Jadi itu kayunya bebas, mau kayu apa aja atau memang ada khusus gitu? Ada tertentu. Nanti akan ada yang namanya hutan energi. Jadi menggunakan lahan-lahan, sebagian kerjasama dengan perhutani juga, lahan-lahannya untuk kayu energi. Jadi memang paling besar sumbernya sekarang ini masih sumber dari surya seperti itu ya. Jadi nggak salah nih Kang Mas dan Mbak Yu kalau ngomong wah Jawa Tengah panas seperti itu ya Bu ya. Ternyata memang benar banyak ya. Nah sekarang kita akan ngomongin listrik. Nah karena kan sekarang ini akan konversi semua listrik Bu. Apalagi mobil ini sudah dijalankan untuk berpindah ke listrik. Betul. Itu bisa disampaikan seperti apa Ibu? Ya, terkait dengan listrik ini memang terutama untuk Jawa Tengah ya, kondisi listriknya ini kan surplus ya, berlebih. Artinya produksinya itu dibandingkan beban puncak masih ada sisa gitu. Yang namanya listrik itu kan produksi terus nggak bisa disimpan. Artinya produksi itu kan juga cost gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengoptimalkan penggunaan listrik tadi yang sisa di samping transisi energi beralih kepada energi yang ramah lingkungan dengan kendaraan listrik sekarang ini ya. Nah, terus kemudian bagaimana pertanyaan dari masyarakat? Toh listriknya sekarang masih dari fosil gitu, dari batu bara gitu ya. Nah, kan masih
masih ada emisi gitu ya. Tapi minimal dengan adanya kendaraan listrik ini kan emisinya tidak tercecer di setiap tempat gitu ya. Kalau sekarang menggunakan bahan bakar minyak gitu kan, otomatis asapnya emisinya kan sudah menyebar kemana-mana. Nah, ini kalau kendaraan listrik itu kan nggak mengeluarkan emisi ya. Jadi betul. Mbak Dian kalau perso kendaraan listrik itu kan nggak ada knalpotnya, nggak ada suaranya ya. Nggak ada knalpotnya buangan, betul. itu kan nggak ada. Nah itu relatif bersih. Nah jadi emisinya terpusat di pembangkitan saja itu sudah lumayan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam hal ini. Jadi apa namanya? Pemerintah terus mendorong untuk itu ya. Jadi di Jawa Tengah ini sudah mulai, dan juga dari harapannya juga pemerintah memberikan contoh dulu ya. Nah ini kebetulan Dinas SDM juga sudah memberi contoh ini. Oke, apa itu Bu? Ada kendaraan listrik di sana. Iya, betul. Kita pernah sempat lihat waktu di pameran ya. Iya. Oke. Roda 4, roda 2 gitu sudah. Artinya kita juga memberikan contoh bahwa ini nanti akan mau nggak mau juga bergeser ke kendaraan listrik seperti itu. Betul. Nah, kalau kesiapannya sendiri di Jawa Tengah itu seperti apa, Bu? Maksudnya kesiapan untuk perpindahan ini ya, betul. Sarprasnya tentang kendaraan listrik ya. Jadi ini juga seiring juga tentunya PLN dalam ini ya, dalam menyediakan sarana prasarana. Jadi kalau BBM ada SPBU seperti itu, kalau gas ada SPBG. Nah ini demikian juga dengan listrik. Jadi memang tugas pemerintah juga dalam hal ini PLN yang sudah melaksanakan menyediakan sarana-sarana untuk SPKLU istilahnya ya, stasiun pengisian kelistrikan listrik umum seperti ini. Nah ini di beberapa titik sudah lumayan banyak. Jadi sampai dengan saat ini capaiannya juga sudah beberapa rest area karena sekarang jalurnya sudah tol gitu ya, rest area di Sragen, di Batang, kemudian di kantor-kantor UP3 listrik, PLN maksudnya listrik, di UP3 di mana? Pemuda, di kantor distribusi di Jatingaleh, kemudian di Solo gitu sudah beberapa titik, sudah di Tegal juga sudah banyak. Ini terus di Wali Kota Semarang, di Pemkot Semarang juga sudah ada SPKLU. Nah ini nanti pada titik-titik tertentu nanti akan mudah masyarakat untuk mendapatkan. Nah itu mungkin untuk mobil ya, mobil harus ke sana kalau mobil memang. Tapi kalau yang roda 2, roda 2 itu seperti biasa charger elektronik pada umumnya gitu ya. Jadi bisa dicolok di rumah gitu kalau motor gitu. Jadi memang sebenarnya ini menjadi program yang memang harus didorong ya ke sana. Dan kelemahannya sekarang bagaimana dengan baterai? Kan baterainya nih teknologinya masih mahal ini. Ya, karena memang baterai ini masih impor ya. Lah dengan adanya nanti gerakan program ini, kemudian kelangkaan BBM juga nanti akhirnya tidak mau harus bergeser ke listrik. Oke. Dan kalau masyarakat sendiri, Bu, maksudnya masyarakat Jawa Tengah khususnya karena kita kan di Jawa Tengah ya. Apakah mereka untuk membeli atau misalkan menukarkan motornya atau mobilnya dengan listrik itu sudah mulai banyak, atau mereka nanti dulu deh gitu, atau bagaimana? Kalau saat ini mungkin masih beragam ya Pak, tapi sudah bagus kok kemajuannya. Jadi program-program dari pusat dalam hal ini Dirjen EBTKI itu juga sudah menawarkan beberapa program untuk konversi motor gitu ya. Jadi motor dari motor BBM menjadi motor listrik seperti itu. Dan mendapatkan subsidi atau bantuan sebesar 7 juta seperti itu. Bahkan pemerintah memberikan subsidi juga ya Bu ya. Pemerintah memberikan subsidi untuk itu. Jadi ini akan mungkin akan berlangsung selama beberapa tahun dengan target tertentu seperti itu. Konversinya nanti berapa seperti itu. Oke, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi ya. Apakah pom bensin akan berubah menjadi pom listrik, Bu? Selama BBM fosil masih ada, tentunya masih ada juga SPBU. Namun demikian nanti ya tadi SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu ya. Nah itu sebenarnya sarana yang sama fungsinya dengan SPBU tadi. Dan yang motor sekarang sudah mulai ada model swap baterai. Apa itu, Bu? Jadi tidak usah nyolok, tapi di situ sudah tersedia baterai yang tinggal ngambil. Jadi plug and play gitu ya. Jadi baterai motor yang habis kemudian diambil, ditukarkan di situ, lah kita ngambil dari baterai yang sudah terisi di
di SPKLU tadi. Nah, ini untuk motor sudah memungkinkan itu yang sudah digunakan saat ini barangkali seperti Grab seperti itu. Grab Iya, motor listrik seperti itu. Motor sudah. listrik. Nah, ini memudahkan tentunya ini juga perlu teknologi baterai yang seragam kan ya. Tentunya harus sama antar merek seperti itu. Sekarang merek yang listrik yang berkembang macam-macam gitu Nah, ini yang sudah ada itu yang digunakan oleh Grab itu. Tapi saya mereknya nggak tahu apa gitu ya. Listrik seperti itu. Jadi hampir sama nanti fungsinya. SPKLU itu SPBU sama. Jadi nanti akan sama ya Mbak Anggi. Semoga sudah menjawab. Nah, sebelum kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan di YouTube, kita akan beralih ke WA, Bu. Ini juga ada yang bertanya di WA. Ada Gary yang ada di Kasipah. Saat ini di Jawa Tengah listrik dari sampah di mana saja, Bu? Akankah merata di seluruh Jawa Tengah? Listrik dari sampah. Oh baik, listrik sampah. Jadi listrik sampah ini di Jawa Tengah ya, pertama kali sebenarnya ada di Semarang. Oh, ada di Semarang justru ya. Di TPA Jatibarang di Semarang. Itu kemarin kerjasama dengan pemerintah kerajaan Denmark itu melalui programnya Danida namanya, itu membangun PLTS sampah sebesar kapasitas 0,8 mega. Tapi teknologinya memang masih sanitary landfill ya, artinya gasnya itu ditangkap dengan menutup dengan membran gitu seluas-luasan tertentu timbulan sampahnya yang sudah lama tentunya. Kan sampah itu kalau numpuk terus itu kan menghasilkan gas metan, Mbak. Ada gas lah. Gasnya tadi di membran kemudian ditangkap untuk menggerakkan turbin. Nah, tapi rupanya ini teknologi ini tidak sesuai dengan hasil kajian awalnya yang dimana di situ dulu kesimpulannya sampai kira-kira 8 tahun gitu umurnya. Tapi ini sudah berapa ya 2 tahunan gitu. Rupanya gasnya ini karena alami dibiarkan alami. Jadi ini sekarang ini posisinya masih overhaul gitu ya. Jadi mungkin nanti ada teknologi yang lain untuk yang TPA Jatibarang. Ini sudah on grid dengan PLN, artinya sudah masuk ke jaringan PLN yang on grid gitu. Kemudian yang kedua di Solo. Oh, di Solo juga sudah ada. Solo ada di Putri Cempo yang saat ini juga sebentar lagi nanti COD mungkin akhir tahun ini ya. COD sebesar 5 mega. Di sana memang teknologinya beda dengan yang di Semarang. Jadi ada insinerator atau pembakaran di sana menggunakan teknologi dari luar juga sebenarnya. Yang ini lebih ramah lingkungan nanti dan sustainable untuk pembangkitannya itu lebih panjang karena memang jelas ada teknologi yang untuk mengubah sampah tadi. Kalau yang di Semarang ini nggak ada yang teknologi mengubah sampah, hanya menangkap gas metannya dari tumpukan sampah yang sudah lama tadi. Jadi memang sudah ada beberapa kota atau beberapa daerah di Jawa Tengah dan nantinya pastinya pun juga diharapkannya bisa merata seperti itu ya, Bu ya. Tergantung daerahnya punya potensi sampah sebesar apa gitu. Itu dia. Semakin banyak sampahnya juga semakin banyak energi yang akan dihasilkan seperti itu ya, Bu ya. Kita akan istirahat sebentar lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nanti kita akan lanjut untuk membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga. Jadi tetap di Jateng Bicara. Radio dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih di Jateng Bicara tentang transisi energi bersama rakyat bersama Ibu Eni Lestari dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lanjut ya Ibu untuk menjawab pertanyaan. Ini kita ambil dari SMS dulu. Nih ada dari sebentar kok agak menghilang. Kita tunggu. Ini ada dari Rodikin yang ada di Blora. Daerah saya ini ingin memanfaatkan tenaga surya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau kita ingin swadaya bersama warga, apakah bagaimana caranya pemerintah memfasilitasi? Monggo. Itu ada nggak sih Bu kalau kayak gitu tuh? Oh, ada. Terima kasih Mas Rodikin. Jadi kami perlu tahu nanti PLTS-nya digunakan untuk apa dulu gitu ya. Jadi memang ada program pemerintah kaitannya ini untuk menstimulasi memberikan pancingan gitu untuk pengembangan teknologi surya ya. Jadi beberapa tempat misalnya kayak lokusnya pondok pesantren, kemudian UMKM gitu.
sudah coba kita utilisasi dengan mekanisme hibah. Jadi nanti dibantu, kemudian setelah selesai kita hibahkan kepada kelompok seperti itu. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa masyarakatnya kami garap dulu nih, gitu kan ya. Atau apa namanya? Calon penerimanya kita garap dulu, kita janji dulu ibaratnya. Sanggup nggak nanti setelah diserahkan itu nanti untuk menjaga keberlangsungan operasional seperti itu. Bisa saja nanti bisa memberikan informasi PLTS-nya nanti Surya yang akan dikembangkan nanti untuk apa dulu? Untuk apa? Apakah itu nanti untuk pertanian? Apakah untuk misalnya PLTS atap atau untuk memenuhi kebutuhan sosial misalnya seperti itu. Bisa melakukan diskusi dengan Dinas SDM. Kalau Blora ada kantor cabang Mbak Dian. Oke, berarti bisa langsung ke sana langsung seperti itu ya, Bu ya. Silakan komunikasi ke sana. Bagaimana cara nanti untuk implementasinya langsung gitu ya, kira-kira untuk apa gitu, bisa lebih rincinya ke cabang dinas ada di Blora. Baik, jadi Mas Rodi bisa langsung ke cabang dinas SDM yang ada di Blora. Oke, semoga sudah menjawab ya Mas. Berikutnya dari YouTube lagi Bu, ini ada Fauzan. Apakah pelaksanaan energi baru terbarukan di desa-desa Jawa Tengah sudah berjalan efektif Ibu? Kemudian bagaimana langkah untuk mengajak warga desa untuk bertransisi energi? Nah, ini yang pertama adalah pelaksanaan energi terbarukan di desa-desa. Apakah sudah efektif? Ya. Jadi terima kasih Mas Fauzan. Untuk tadi yang sekitar 2000 sekian itu kan sudah ada infrastruktur EBT berjalan efektif. Ini memang sudah, saya bilang sudah ya. Nah, tapi tentunya perlu terus untuk mendapat pengawalan atau monitoring dari pemerintah seperti itu. Kalau yang sudah jalan, otomatis kita biarkan mereka menularkan ke desa lain juga. Makanya ini program ini sinergi juga yang namanya program iklim, Proklim, desa Proklim gitu yang dipunyai oleh sektor lingkungan hidup. Di sana juga salah satunya di dalamnya itu juga ada upaya untuk mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan potensi di desa itu. Jadi sudah berjalan efektif sudah. Jadi ketika masyarakat sudah merasakan manfaatnya, kemudian bisa mereka bisa untuk mengefisiensi pengeluaran dari sisi energi, baik itu listrik maupun kebutuhan energi untuk memasak seperti itu. Akhirnya mereka jadi kepengen lebih, misalnya biogas gitu ya. Di sana ternyata masih kurang, masih ada potensi sapi yang belum tergarap nih. Nah, ini mereka perlu lah. Ini harapan kami juga sebagai pemerintah, tidak jaga dari pemerintah aja gitu lah. Dari bantuan itu karena sifatnya stimulan, kemudian masyarakat sudah merasakan manfaatnya, nanti dari situ masyarakat mulai juga berswadaya dengan tenaga misalnya. Ini sudah jalan juga yang berswadaya. Jadi pemerintah yang tadinya membantu utuh sampai selesai sampai berfungsi, sekarang tidak. Masyarakat sudah mulai fokus tadi dan semangat tadi, kita bantu hanya materialnya saja misalnya. Nah, pekerjaan tukang dan seterusnya dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Nah, ini menjadi trigger yang sangat lumayan besar ini karena dari awal perencanaan sampai dengan ini masyarakat merasa memiliki jadi akhirnya menjadi aware gitu ya. Jadi untuk keberlangsungannya pasti akan terjaga. Yang kedua tadi apa? Yang keduanya adalah mengajak warga desa untuk bertransisi energi. Bagaimana caranya, Bu? Ya itu tadi. Jadi kita pemetaan potensi dulu ya terhadap desa itu ada potensi apa gitu ya. Ketika ada potensi apa, kemudian kita turun ke desa. Kita sekarang saya tambahkan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat dan juga mendorong masyarakat. Tadi kita punya program yang pendamping energi, Mbak. Jadi kita sebar anak-anak muda yang lulusan sarjana yang kebetulan ini sudah kita rekrut dan mereka berasal dari univ yang tidak main-main juga. UGM, Undip yang negeri seperti itu, untuk mereka bagaimana terjun ke desa untuk mendampingi masyarakat. Berarti disebar di seluruh Jawa Tengah. Satu kabupaten, satu personel memang. Jadi dia tidak berkantor ini, tidak berkantor. Dia setiap harinya turun ke lapangan. Jadi salah satu syarat bisa naik motor itu kita syaratkan, karena mereka harus muter terus. Nah, setiap sekitar tanggal 20-an gitu mereka ngumpul di cabang dinas. Kita ada cabang dinas toh. Nah, cabang dinas itu membawai misalnya 3 kabupaten dan berarti pendamping energi dari 3 kabupaten kumpul di situ untuk konfirmasi, koordinasi tentang data yang sudah dilaksanakan.
kemudian menemukan potensi EBT juga dikomunikasikan dengan cabang dinas. Jadi cabang dinas ini akhirnya mendapatkan data dari adik-adik PI yang sudah terjun ke desa tadi, akhirnya untuk program atau perencanaan ke depannya seperti itu. Berarti banyak dong Bu, sudah ada berapa orang itu Bu totalnya? Ya karena Jawa Tengah 35 ribuan ya mungkin ya, atau enggak ya? Satu kabupaten satu anak satu kabupaten saja. satu anak saja. Berarti ya kurang lebih 35-an ya. Oke. Dan satu koordinator yang kami tempatkan di Dinas Energi di Semarang. Ini mereka mengkoordinir dari teman-temannya yang ada di lapangan. Baik. Kita akan memilih satu pertanyaan terakhir ya Bu, dan mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Yang terakhir dari Yogi di Sandrajati. Ya, Nikuba, gimana Bu? Ini kan sempat jadi kontroversi di masyarakat. Apa itu Mbak? Nikuba katanya sih Bu. Pak, ini pertanyaan dari Yogi. Nikuba apa ya? Mungkin bisa kalau boleh tahu nah mungkin boleh dijelaskan ini Mas Yogi ya, Nikuba itu apa gitu kan, nanti bisa langsung ditanyakan dan nanti akan dijawab oleh Bu Eni tentunya. Bahan bakar dari air Bu. Oh, yang hidrogen itu ya. Hidrogen ya memang sempat viral, jadi yang dilaksanakan kalau tidak salah TNI ya itu ya sedang ya. Kalau untuk skala untuk skala yang ekonomis memang belum ya. Artinya memang untuk pengembangan yang komersial yang skala besar nanti kemudian diterapkan di masyarakat memang perlu riset-riset yang lengkap ya. Jadi tidak secara praktis bisa menghasilkan dan bisa menjadi contoh yang bisa dilihat untuk bisa ternyata sebagai bahan bakar tadi. Untuk dikembangkan secara komersial dan ekonomis tentunya perlu riset yang lebih ini lagi. Dikaji memang dulu itu, ya Bu ya. Gas hidrogen dari air kalau tidak salah itu. Jadi elektrolisis mungkin ya menggunakan elektrolisis jadi H2O, elektrolisis dipecah menjadi H2 dan O2. Nah, kemungkinan hidrogennya ini yang bisa digunakan untuk energi seperti itu. Nah, ini memang hidrogen ini juga masih di mana ya, BRIN ya. Di BRIN itu lagi di riset lebih sungguh-sungguh juga ini yang tenaga hidrogen ini. Oke, jadi memang belum ya Mas, karena masih dalam tahap riset seperti itu ya. Baik, karena waktu juga sudah mepet Ibu, mungkin sebagai closing statement apa yang akan disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan kita di Jateng Gayang dan juga melihat tayangan YouTube kita secara live, silahkan. Baik. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu, jadi transisi energi ini atau perubahan energi fosil menjadi energi terbarukan, energi yang tidak ramah lingkungan menjadi yang energi ramah lingkungan ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Memang sekarang ini masih terdapat banyak kendala terkait dengan harga keekonomian, kemudian penerapan di masyarakatnya seperti apa. Karena kita sekarang ini masih memperoleh energi fosil dengan mudah dan terjangkau. Nah, nanti kalau roadmap-nya ini sampai 2050 kita tidak tahu yang terjadi yang akan datang itu. Tapi pemerintah sudah mulai mempunyai target seperti itu di 2050 bahkan 2060 emisi net zero emission gitu, emisinya nol seperti itu. Nah, ini menjadi tugas kita bersama-sama tentunya terutama kepada generasi muda. Jadi saya akan senang banget ketika nanti diskusi dengan mahasiswa, anak sekolah seperti itu, karena mau tidak mau itu nanti menjadi tugas mereka di tahun 2050 atau 2060 seperti. Mari kita bersama-sama mendukung program energi terbarukan. Meskipun itu masih banyak kendala, tentunya kendala itu harus dicari solusinya, tapi bukan untuk ditolak seperti. Baik, oke, kalau begitu terima kasih sekali buat Ibu Eni Lestari yang sudah berbagi ilmu pagi hari ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu, dan kita jadi tahu apa sih transisi energi bersama rakyat, dan tentunya kita jadi lebih tahu energi terbarukan sehingga nanti kita lebih bijak untuk memanfaatkannya. Kalau begitu, saya Dian Risti beserta Ibu Eni Lestari pamit dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak Dian.